Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita akan kembali bersama-sama melakukan pendalaman terhadap informasi-informasi wahyu dan pengalaman-pengalaman hidup ini sebagai titian, sebagai tongkat, agar supaya kita masih bisa tegak dalam meniti sisa hidup, sisa karir di bumi ini. Kali ini saya ingin mengajak pendengar yang saya cintai untuk membuka rahasia-rahasia pengetahuan ilahi yang demikian luas, yang meliputi langit dan bumi ini. Kalau Anda belajar tentang masalah keislaman seperti apa yang banyak dipelajari di dalam masyarakat, pada dasarnya itu adalah sebuah pengetahuan-pengetahuan yang dohir, artinya nampak. Kita tahu dari awal Allah menciptakan makhluk ini berpasangan-pasangan. Maka kalau ada kata-kata dohir, pasangannya pasti ada yang batin. Sehingga pada kala kita melihat sebuah fenomena kehidupan yang dohir, cobalah kita belajar untuk menggali yang batin, sehingga informasi yang diberikan Allah lewat panca indera kita, khususnya mata itu, terlihat juga oleh panca indera rohani yang namanya basiroh atau mata hati. Disitulah akan munculnya kebijakan. Akhirnya Anda akan menjadi seorang yang bijaksana. Yang batin sering sekali kita pelajari dalam ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya. Sedangkan yang batin, dunia Islam membuka cakrawala baru, itu yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Informasi tentang adanya yang dohir dan batin ini Anda bisa pelajarin di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 20. Bunyinya demikian: Alam tara anallaha syakara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Pengertiannya demikian: tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, baik yang dohir, yang lahir maupun yang batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab, referensi kitabullah yang memberi penerangan. Di sini jelas bahwa kita disuruh memperhatikan, artinya melakukan sebuah penggalian. Makanya Bima Sakti menggunakan istilah kajian, bukan pengajian, karena konotasi pengajian di dalam masyarakat itu ya beramai-ramai membaca Quran. Tapi kalau kajian berarti memperhatikan, melakukan pendalaman dari satu ayat ini saja, Luqman ayat ke-20 ini saja. Ini kalau dipelajari dengan benar memerlukan waktu dan pengorbanan yang bukan main. Tadi sudah saya katakan, untuk melihat fenomena alam yang batin sesuai dengan perintah ilahi ini, Anda dapat belajar, alhamdulillah, dalam Islam itu dunia tasawuf. Memang sering sekali terjadi benturan di antara mereka yang pelajari tentang syariat, mengkafirkan orang-orang yang berada atau mempelajari dunia tasawuf. Sementara orang yang belajar tentang tasawuf sering sekali menganggap orang-orang yang belajar syariat itu belum sampai kepada hakikat. Kita tidak terjebak oleh dua kutub yang bertentang ini, tapi mari kita pelajari
semua pengetahuan Allah, baik syariat maupun hakikat maupun makrifatnya secara bijak, supaya kita betul-betul bisa menerima Islam secara terintegrasi. Udkhulu fi silmi kaffah. Pelajari Islam, masuklah, galilah Islam secara kafah. Itu mukadimah saya. Para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita mulai masuk kepada bagaimana cara dunia tasawuf ini menggali pengetahuan. Kita tahu bahwa di dalam dunia tasawuf untuk menggali pengetahuan selalu di situ akan muncul seorang tokoh, adanya guru, adanya pembimbing, adanya pembina yang dikenal dengan istilah mursyid. Seorang mursyid yang betul-betul ikhlas ingin membimbing santrinya atau muridnya itu tadi, agar supaya sang murid itu betul-betul bisa menjiwai dan bisa menggali sendiri tentang fenomena kehidupan itu tadi, maka dia akan menggunakan metode pendekatan praktikum. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan, selain kan kita memberikan teori, kita juga memberikan praktikum. Di dalam dunia tasawuf juga sama. Selain teori-teori yang mereka kemukakan tentang makna kehidupan, mereka juga membuat praktikum. Praktikum ini menggunakan pendekatan-pendekatan dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan participation action method, yaitu langsung berpartisipasi di dalam kejadian ini. Sementara di dalam dunia tasawuf pendekatannya itu adalah metode suluk. Sementara praktikannya, mereka yang melakukan praktikum itu atau murid tadi disebut salik. Dalam hal ini ada 3 bahan praktikum yang paling besar yang biasanya disampaikan oleh seorang mursyid kepada saliknya, yaitu yang pertama, dia biasanya menggunakan pendekatan peribadatan, khususnya adalah peribadatan ibadah mahdoh. Nah, kalau Anda melihat di dalam dunia keislaman, ada kelompok-kelompok yang beribadah dari satu ibadah kepada ibadah lain. Kemungkinan, saya tidak tahu persis dari yang bersangkutan, dia mengambil makna praktikum ibadah mahdoh, apakah sholat, apakah puasa, dan seterusnya. Yang kedua, ada bahan praktikum yang digunakan, ini bahan, yaitu riadoh. Riadoh ini adalah dalam prakteknya kemungkinan saja dia mengisolasi diri. Memang kalau dari sisi syariat, mengisolasi diri tidak bermasyarakat itu salah. Tapi di dalam sisi masalah-masalah belajar tentang menyibak daripada hakikat dalam rangka untuk praktikum agar supaya tidak tergantung kepada yang lain, maka kemungkinan dia mencoba eksistensi dirinya hanya semata-mata pada potensi yang diberikan oleh Allah, termasuk bahkan menjauhi seks. Yang ketiga, bisa saja mereka melakukan sebuah perbuatan yang relatif sulit. Ini di dalam masyarakat dikenal ilmu laku. Misalnya melakukan sebuah perjalanan yang jauh, yang dalam perjalanan itu mencoba dengan pengetahuannya yang serba terbatas itu dioptimalkan. Kalau dia bisa menolong orang, ditolong. Bisa dia mengobatin orang, disembuhkan. Bisa dia memberikan pengetahuan pada orang, diajarin. Nah, itulah metode-metode dengan bahan-bahan praktikum yang diberikan oleh seorang mursyid kepada saliknya. Pada dasarnya hampir bersentuhan juga hal-hal yang serupa dengan dunia ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan kita kenal metode itu kognitif, yaitu semuanya teoritis di depan kelas,
Afektif itu membentuk karakter. Psikomotorik yaitu menciptakan, meningkatkan kemampuan motorik, keterampilan mereka, sehingga terjadilah perpaduan antara pola pikir, pola hati, dan pola tindak. Nah, khususnya di dalam dunia tasawuf, sasaran utamanya adalah afektif. Karena ditonjolkan afektif, maka sering sekali sulit untuk diterima mereka yang melakukan pendekatan kognitif atau akal semata. Yang kedua, setelah seorang mursyid memberikan metode-metode tadi, maka sering sekali seorang mursyid meminta murid-muridnya untuk melakukan praktikum di lapangan, di dalam alam terbuka, dengan bahan-bahan yang sudah mereka dapatkan dari gurunya. Maka konon sampailah sebuah cerita. Setelah seorang salik murid tasawuf tadi berjalan jauh entah kemana, salah seorang dari mereka akhirnya melihat ada sebuah peristiwa di lapang, di alam. Peristiwa itu yaitu dia melihat seekor burung jatuh dari langit, karena setelah dia dekatin, dia tidak bisa terbang lagi karena ternyata sayapnya patah. Akhirnya dia merenung agak menjauh dari burung yang jatuh itu tadi, sambil dia melakukan pendalaman. Sampailah dia pada sebuah kesimpulan. Ternyata burung ini apabila satu saja sayapnya sudah tidak seimbang, dia tidak berdaya apa-apa. Manusia hidup ini pada dasarnya adalah ketidakberdayaan. Kalau memang takdirnya seperti itu, maka apa yang bisa diperbuat lagi kecuali hanya menunggu maut menjemput diri. Itulah penyerahan total dari seorang syalik manakala dia melihat ketidakberdayaan burung yang patah sayap. Namun sebelum kesimpulan itu tadi betul-betul valid, tahu-tahu datanglah burung kedua. Burung kedua mendatangi, nampaknya pasangannya hidupnya tadi pada burung yang pertama di tanah yang menggelepar-gelepar itu. Ternyata burung kedua membawa sesuatu di mulutnya dan dimasukkan ke dalam mulutnya burung yang patah sayap. Habis itu terbang kembali. Akhirnya kesimpulannya setelah itu agak berkembang. Nah, ternyata Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Betul, walaupun dia tidak bisa apa-apa, tapi toh Allah itu akan memberikan rezekinya sekalipun dia tidak berdaya. Kesimpulan itu diambil setelah melihat bahwa ada burung lain yang bisa memberi makan. Secara tidak terasa, tahu-tahu ada seorang salik kedua juga melihat dari kejauhan, mendekatin si salik pertama, sekali menepuk pundaknya. Hello audience, sedang apa Anda? Maka terjadilah diskusi. Aku melihat burung patah sayap. Ternyata ada yang memelihara, yaitu Allah itu sendiri, sekalipun dia tidak berdaya. Yang kedua akhirnya tertawa. Kamu melihat burung yang patah sayap, kenapa kamu tidak melihat burung yang sayapnya tidak patah, sehingga dengan demikian bisa memberi makan, menolong dengan sesama. Hello audien, itu kesimpulan kedua dengan perasaan mungkin bangga karena cara dia melihat hakikat relatif lebih produktif dan lebih tinggi. Tapi belum sampai mereka berdua beranjak dari tempat kejadian, datanglah seorang salik yang ketiga. Kemudian bertanyalah seorang
salib yang ketiga ini kepada keduanya yang sedang mendiskusikan dengan kesimpulannya masing-masing. Setelah mereka sedikit berargumentasi, si salib ketiga berpendapat lebih ekstrim dengan kata-kata, kalian melihat burung patah sayap dan kalian melihat burung yang memberi makan dengan sayap yang utuh. Untuk saya, semua itu adalah ketiadaan. Semua itu adalah bayang-bayang. Hahaha. Sebetulnya itu adalah perbuatan ilahi semata. Sambil dia ketawa, pergilah dia. Halo, Anda yang masih setia mengikuti kajian Bima Sakti yang dipancarkan dari studio Pusat Kajian Islam dan Sains Jalan Bima Sakti nomor 9. Anda pada saat ini sudah belajar di lapangan tentang makna daripada mencari kehidupan. Sekarang mari kita ambil kesimpulan sebagai hikmah daripada kejadian itu. Yang pertama, apabila kita di dalam hidup ini hanya fokus saja kepada problematika kehidupannya itu sendiri, maka dari satu problem akan datang problem yang baru, sehingga Anda akan tetap tercampak di dalam problem, maka Anda tidak akan bisa terbang jauh. Karena semakin lama Anda akan semakin menjadi pasif, karena dengan problem yang bertubi-tubi bahkan muncullah kekhawatiran dengan kegagalan. Ia selalu ragu dengan potensinya karena dia selalu ingin disuapi oleh orang lain. Kalau saya ambil dalam contoh pertanian, orang yang demikian adalah laksana tanaman padi yang dipupuk tidak seimbang. Dia kebanyakan pupuk urea, sedangkan fosfor dan kalium tidak dalam kondisi seimbang. Maka pasti takdirnya tanaman padi itu betul-betul akan tumbuh tinggi, berdaun banyak, akan tetapi batangnya sukulen sehingga dia mudah rebah. Mari kita ajari anak didik kita itu bukan menjadi generasi yang mudah rebah. Yang kedua, ada kelompok yang memiliki sayap yang kokoh. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, apa dia jadi menteri atau megang kekuasaan atau dengan materi yang melimpah, tapi tak mampu atau tak tahu kemana arah terbangnya, maka cepat atau lambat ia akan kelelahan tanpa menghasilkan apa-apa. Bahkan seringkali karena ketidakjelasan terbangnya itu, ia pun akan jadi korban predator burung lain, jadi korban penipuan oleh sesamanya. Yang ketiga, kelompok ketiga ini semua pandangan dan pengabdian hidupnya sering sekali ditujukan untuk kehormatan dirinya yang diperkenankan dalam kebersamaan dengan ilahinya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Audiens yang bahagia, pemahaman-pemahaman seperti ini telah dihayati secara mendalam oleh seorang ahli sufi perempuan yang terkenal sekitar tahun 713 sampai 714 dia hidup sekitar itu, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia sampai kepada tingkat penghayatan penyatuan dirinya dengan ilahi, sehingga manakala dia melihat kelompok-kelompok orang yang belajar tentang keislaman di jamaah-jamaah, di masjid-masjid, di langgar-langgar, pada suatu waktu dia terlihat membawa obor
dan sekendi air. Manakala ditanya oleh masyarakat di situ, "Wahai Rabi'ah, mau kemana kamu membawa obor di siang hari dan membawa sekendi air?" Maka dengan tenangnya dia menjawab, "Aku akan mendatangi orang-orang yang selama ini mengharapkan surga dan takut dengan neraka, sehingga mereka getol untuk beribadah. Maka dengan obor ini akan aku bakar itu surga, dan dengan air dalam kendi ini akan aku siram neraka supaya menjadi dingin." Allahu Akbar. Tingkatan ini rupanya sudah bisa dihayatin oleh Rabi'ah untuk mengimplementasikan surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rabi'ah menghayati ketentraman itu bukan dalam lesan, akan tetapi dalam jiwanya, sehingga rasa malunya muncul, rasa kerdilnya muncul, rasa hina dinanya muncul, rasa bodohnya muncul. Inilah yang menyebabkan terjadinya uns, penyatuan dirinya dengan ilahi, bahwa tidak ada yang lebih pandai kecuali Allah, bahwa tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah, bahwa tidak ada yang lebih kaya kecuali Allah. Jamaah kajian Bima Sakti serta pencinta kajian Bima Sakti, sampailah kepada kesimpulan. Maka dengan tausiah ini saya menyarankan kepada Anda, berbuatlah di dalam hidup ini, karena perbuatan itulah terjadinya, pada perbuatan Anda itulah terjadinya ridho ilahi, dan keridhaan ilahi itulah yang akan menyampaikan Anda untuk bertemu dengan Zat-Nya. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, perbuatan yang baik, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali kepada ilahinya untuk melakukan penyatuan di yaumil akhir. Mudah-mudahan Anda yang masih cinta terhadap kajian Bima Sakti termasuk orang-orang yang termotivasi untuk meningkatkan, memperbaiki iman, kualitas iman Anda, dan meningkatkan psikomotorik Anda, sehingga Anda diperkenankan oleh Allah pada suatu waktu setelah kita kembali kepada ilahinya untuk bisa melihat keindahan wajahnya yang abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.